Puji Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita akan memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya, menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Dia pencipta segalanya yang ada. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hanya Dia Allah kita. Dialah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Sebab kuasanya dahsyat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Dia Bapa kita yang mulia, Dia Bapa kita yang perkasa. Engkau tetap Allah. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Saya jemput jemaat sekalian berdiri. Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya.
tetap Allah kami. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Yesuslah Allah kami. Allah yang mati bagi kami di atas kayu salib, menebus kehidupan kami dari segala ikatan dosa, dan memberikan masa depan yang luar biasa. Menjadikan kami mempelai-mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mohon kemurahan-Mu, kiranya hati kami dijamah oleh Roh Kudus, sehingga kami bisa menangkap firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami, dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Ya, senang jumpa kembali. Pak Yohanes lama gak ketemu. Pak Jumain. Pak Jumain ini rumahnya di Pasuruan kena angin puting beliung ya, betul ya? Sampai berantakan gak karu-karuan. Beliau gak bisa hadir ibadah karena harus memperbaiki. Sudah selesai ya Pak ya, puji Tuhan ya Pak ya. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, itu tanda orang yang mengikuti Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, pasti penuh sukacita. Haleluya. Saudaraku, hari-hari ini saudara mungkin tahu ada sebuah berita yang viral ya, ada sebuah peristiwa yang viral. Saya sampaikan ini juga di doa malam, yaitu peristiwa yang terjadi di kota Wilmore, Kentucky, Amerika. Di mana di tempat itu ada sebuah universitas yang bernama Asbury. Ya, universitas ini adalah universitas Kristen, tapi dia punya berbagai macam jurusan ya. Memang ada jurusan teologi dalamnya, tapi dia punya berbagai macam jurusan. Nah, di dalam universitas ini ada chapel, ada kapel atau gereja yang bisa digunakan oleh para mahasiswa di sana, mungkin seminggu sekali pada hari-hari tertentu ya. Nah, pada tanggal 8 Februari itu hari apa ya? Saya lupa, 8 Februari, sekarang kan tanggal 19 ya, berarti 11 hari yang lampau. Itu seperti biasa diadakan ibadah mingguan di sana. Yang dihadiri hanya oleh beberapa puluh mahasiswa saja. Itu chapel itu besar saudara, bisa menampung sampai 1.000 orang. Tapi yang hadir pada saat itu hanya beberapa puluh orang saja. Nah ketika firman sudah disampaikan, lalu anak-anak muda itu, mahasiswa itu mulai menyembah Tuhan. Ada satu hal yang aneh, yaitu penyembahan itu tidak kunjung berhenti, ya, berlangsung terus menerus. Bahkan mahasiswa-mahasiswa yang lain mulai berdatangan, ikut bergabung, sehingga kapel yang tadinya hanya terisi dengan puluhan orang itu mulai terisi lebih banyak lagi. Dan hari itu penyembahan itu tidak pernah berhenti. Saya mau tunjukkan, ini yang live streaming ya. Coba kita lihat yang live streaming. Ini di situ ada jamnya. Ya, diperbesar aja. Kasih suara sedikit. Nah, saudara perhatikan, ini sudah berlangsung 256 jam. Sampai ini kan live streaming, artinya kita menyaksikan di saat yang sama di tempat itu, ya, berlangsung terus menerus. Jadi sudah 11 hari itu worship itu berlangsung terus menerus tanpa henti, 24 jam dalam sehari, tidak pernah berhenti. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, terus menerus terjadi. Ya, mungkin pada saat jam makan agak berkurang sedikit, tapi setelah itu dipenuhi lagi oleh orang-orang. Oke, cukup. Oke. Nah, saudara, akhirnya ada beberapa reporter media yang datang ke sana yang ingin tahu apa yang sebetulnya terjadi. Karena bukan saja para mahasiswa di sana yang mengikuti penyembahan,
Tapi mulai didatangi oleh mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain yang ada di dalam kota itu ikut datang ke sana, ikut menyembah Tuhan. Tapi hari ini sudah didatangi oleh orang-orang dari kota-kota lain. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk, dan itu terjadi terus-menerus. Bayangkan, 11 hari menyembah Tuhan tanpa henti 24 jam. Wow, itu luar biasa, saudara. Dan itu pasti bukan karya manusia. Ada orang-orang yang digerakkan sedemikian rupa, mengalami hatinya rindu untuk datang, untuk ikut menyembah di situ, dan sehingga penyembahan itu bisa terjadi terus-menerus. Kira-kira Tuhan sedang memberikan sedikit sensasi dengan apa yang nanti akan terjadi dalam kerajaan surga. Bukankah dalam kerajaan surga itu penyembahan tanpa henti? Tuhan mau kasih sensasinya, ini loh, rasain sedikit. Ya, ini terjadi di Wilmore, Kentucky, Amerika. Dan gak hanya itu, saudara. Ternyata orang-orang yang datang itu banyak yang mengalami pemulihan. Ini saya sebut saja. Ada seorang mahasiswa yang bernama Alice, ya. Ini dia datang dari universitas lain malah. Dia datang ke situ, dia datang karena mendengar ada ya tadi itu penyembahan yang tanpa henti. Dia cuma pingin tahu aja. Tapi dia bilang bahwa saya ini seorang Kristen yang sedang marah dengan Tuhan. Yang hatinya dipenuhi dengan kekecewaan. Namun waktu dia datang, lalu dia lihat kok banyak orang, lalu dia masuk. Entah kenapa lalu dia itu tersedot, ikut menyembah Tuhan. Dan dia bilang begini, itu kegetiran, kemarahan yang sudah lama menguasai hatinya itu seperti diangkat. Dan dia merasakan kelegaan, kelepasan, saudara. Ada seorang pemuda yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Kembali lagi, dipulihkan hatinya. Ini sama, ada banyak kesaksian seperti ini. Ya, saya sampaikan beberapa saja ya. Saudara, dan ini menjadi berita viral. Saya nggak tahu kapan ini selesai. Dari tanggal 8 loh. Bayangkan kalau di tempat ini, Anda nggak pulang-pulang. Seminggu, 2 minggu. Ya. Ya saya sih senang-senang aja saudara ya. Tapi mungkin juga akan ada banyak kegemparan di tempat ini ya. Apalagi kalau disertai dengan mujizat, kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Wow. Coba saudara renungkan sebentar. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Itu bukan rekayasa manusia loh. Karena tidak ada program di universitas itu seperti itu. Tidak ada. Coba renungkan apa yang sedang terjadi. Dan sehari ini saya mau menyampaikan sesuatu supaya saudara mengerti. Bahwa yang sedang terjadi adalah sebuah kegerakan Tuhan, saudara. Sadarkah bahwa sekarang anugerah Tuhan sedang dicurahkan berlimpah-limpah di berbagai penjuru dunia. Itu hanya salah satunya, saudara. Kita ini sedang hidup di era seperti yang dikatakan Yesus yang dicatat pada Matius pasal 24. Saya nggak perlu buka karena saya sudah berulang kali bacakan itu ya. Ketika murid-murid Yesus menjelang Yesus akan disalib, lalu diajak Tuhan untuk berhenti sebentar di sebuah tempat di mana di daerah Bukit Zaitun, lalu mereka berbincang-bincang secara pribadi. Ada sebuah pertanyaan yang dilemparkan oleh murid Tuhan itu. Bunyinya demikian, Tuhan, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara pasti ingat, lalu Tuhan memberikan 10 tanda. Ya, kalau saudara mau baca nanti Matius 24 mulai ayat 3 dan sampai ke 14, Anda baca aja di rumah. Tapi singkatnya Tuhan bilang begini, Yesus menjawab muridnya begini, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Saudara, kita ini hidup di dunia modern yang sangat mengagung-agungkan hak asasi manusia, betul nggak? Ya, wah sekarang itu yang namanya hak perempuan, hak pria, bahkan loh, ya agak kebablasan juga, hak LGBT pun juga diperjuangkan sedemikian rupa. Jadi nggak pernah ada bayangan di zaman sekarang kok ada perang sih. Saudara,
Itu perang di Ukraina itu 1 tahun loh hari ini, nggak beres-beres itu. Korban jiwanya nggak tahu berapa itu. Terus juga Tuhan bilang, akan ada banyak gempa bumi dan kelaparan. Saudara. Hanya dalam 1 malam loh, Turki itu ambruk. Hari ini tercatat 45.000 orang resmi yang datanya meninggal. Hanya dalam 1 malam. Dan itu katanya belum selesai. Masih bisa bertambah lagi. Ada kelaparan di mana-mana. Muncul berbagai wabah penyakit. Wah, kita udah kenyang itu ya. Kita ini diserbu dengan COVID, varian A, varian B, nggak tahu lagi varian apalah. Muncul. Akan ada banyak nabi palsu. Saudara sadar nggak? Kita ini dikelilingi oleh pengajaran yang sekarang berbeda-beda. Gereja yang satu pengajarannya ini, gereja yang satu pengajaran ini. Dan saya tidak bilang nama gereja, saudara. Tapi kalau saudara meneliti, kita akan mendapati ada banyak pengajaran menyimpang loh di sekitar kita. Mulai keluar dari firman Allah. Wow, itu bicara, nabi itu kan bicara mewakili hamba Allah, betul nggak? Tapi kenapa disebut palsu? Karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Tapi ada yang luar biasa. Nah ini yang indah. Coba kita lihat di Matius 24 ayat 14. Dan ini salah satu tanda yang kita akan masuki ya, kita sedang masuki. Yesus berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dari 10 tanda yang dikatakan Yesus, di era terakhir yang dikatakan, muridnya kan bertanya, Tuhan apa sih tanda kedatanganmu? Second coming itu loh, tandanya apa? Dan Tuhan bilang, Injil kerajaan harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ini bicara apa saudaraku? Ini bicara akan adanya keselamatan terjadi di mana-mana. Penuaian jiwa terjadi di mana-mana. Tapi saudara tahu nggak bagaimana supaya ini terjadi? Supaya ini bisa terjadi, supaya Injil bisa sampai kemana-mana, supaya terjadi penuaian besar. Tuhan harus mencurahkan anugerahnya berlimpah-limpah saudaraku. Seperti yang terjadi salah satunya di Asbury, di Wilmore itu. Tapi bukan hanya itu saudara. Tuhan akan mengadakan mujizat-mujizat. Saya menyebutnya kita sedang memasuki sebuah era di mana mujizat sedang dilipat gandakan. Demi penuaian jiwa-jiwa. Wow, ini dahsyat saudaraku. Ya, mari kita berpikir jauh ke depan, artinya kita berpikir sesuai dengan pikiran Allah ya. Saya tahu kita ini hidup, kita ini punya kebutuhan-kebutuhan. Tapi percayalah, Bapa di surga tahu kok kebutuhanmu. Saudara, anak saya itu kalau butuh apa, saya tahu kok. Dan saya enggak menunggu dia meminta-minta. Saya tahu kalau itu kebutuhannya, saya pasti sediakan. Masa kalau anak mau makan aja harus minta sama papanya? Kan enggak toh. Anak perlu uang sekolah aja harus minta sama papanya? Enggak. Papanya sedia. Demikian juga dengan kebutuhanmu di bumi ini. Bapa di surga tahu. Oleh karena itu kita ikut Tuhan bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena dia sudah tahu kebutuhan kita. Amin. Tapi harusnya kita punya pikiran yang selaras dengan pikiran Allah. Kenapa ini disampaikan kepada murid-muridnya? Supaya murid-muridnya tahu apa yang harus terjadi di era itu. Dan itu terjadi di zaman kita loh. Kita sedang memasuki era itu saudara. Buat saya, ini membuat hati saya ini berkobar-kobar loh. Saya sedang memasuki sebuah era di mana Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Di mana mujizat akan dibuat berlipat ganda. Demi supaya tujuan itu tercapai. Anda tahu gak apa yang disebut dengan momentum ilahi? Momentum ilahi atau waktunya Tuhan. Saudara, Tuhan itu punya waktu. Ada waktu, katanya ada waktu menabur, ada waktu menuai. Ada waktunya. Dan ada waktu penuaian besar. Seorang hamba Tuhan yang saya hormati dan saya banyak belajar dari bukunya ya. Dia namanya Paul Carum, dia bilang, kita ini sedang memasuki masa
musim hujan terakhir. Saudara tahu di Israel itu ada 2 musim ya. Musim hujan awal yaitu hujan turun sebentar dalam intensitas yang ringan. Jadi bukan hujan lebat tapi turun. Dan itu digunakan oleh orang Israel untuk menabur benih. Supaya benihnya bisa muncul. Tapi ada musim hujan yang berikutnya yang disebut musim hujan terakhir. Dan itu digunakan untuk sebelum penuaian. Karena setelah musim hujan besar itu sudah siap dituai, saudara, luar biasa. Dan dia bilang, kita sedang masuki musim itu. Dan harusnya kita bergerak masuk ke dalamnya. Ada seorang hamba Tuhan yang juga saya hormati dan saya sering mendengarkan khotbahnya ya, saudara juga mungkin tahu ya, yaitu Francis Chan ya. Dia bercerita tentang masa hidupnya ketika kecil. Umur beliau itu sama dengan saya, 56 tahun saudaraku. Dan dia bilang bahwa dia itu mengenal Kristus pada usia 15 tahun. Jadi dia mengenal Kristus di sebuah gereja yang beraliran gereja baptis ya. Kita ini gereja yang beraliran Pentakosta, itu gereja baptis di Amerika. Dan waktu dia pertama kali mengenal Yesus, hamba Tuhan yang menuntun dia bilang ini, Francis, kamu harus baca Alkitab. Karena melalui Alkitab itu engkau bisa mengenal Tuhanmu. Wah, dia ikut itu dengan luar biasa. Yes, I'll do it. Dia mulai baca. Dan setiap kali dia baca Alkitab, saudara, hatinya berkobar-kobar. Karena dia melihat bahwa Yesus ini pribadi yang luar biasa, dahsyat, penuh kasih, melakukan segala hal yang ajaib. Jadi dia betul-betul semakin senang baca Alkitab. Sampai satu kali dia membaca ayat ini, saudara. Coba kita lihat ya, Matius 17 ayat 20. Nah, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, Yesus bilang apa? Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa berkata kepada gunung ini, pindah, dan gunung ini pindah. Jadi dia bilang, wow, kalau saya punya iman, I can move mountain, katanya. Saya bisa memindahkan gunung, kata dia. Wow. Nah, begitu selesai kelas Alkitab, dia pulang ke rumah dengan tujuan satu. Saya mau belajar pindahkan barang-barang yang ada di kamar saya dulu. Saya punya iman, katanya dia gitu. Lalu sampai di kamarnya, dia kunci pintu kamarnya. Lalu dia melihat satu kursi di depan dia. Aku berkata kepadamu, pindah. Kursi itu nggak pindah, saudara. Aku percaya ini, aku punya iman. Kok nggak pindah ya? Oh mungkin karena saya baru belajar cari yang lebih kecil. Lalu dia lihat buku, saudara. Dan lihat buku. Pindah, dia pelototin, nggak pindah-pindah, saudara. Lalu dia cari yang lebih kecil lagi, bolpen, saudara, dia lihat. Pindah, nggak pindah-pindah, saudaraku. Akhirnya capek, terus dia bilang, ini yang salah siapa ya? Kata Alkitab begini, tapi kok nggak terjadi, kata dia. Lalu dia tanya sama guru Alkitabnya, terus guru Alkitab begini, maksudnya tidak literal seperti, bukan harafiah seperti itu. Maksud Yesus ini adalah gunung ini adalah masalah, kata dia. Masalah, kau bisa berkata kepada masalahmu untuk pergi dari kehidupanmu. Jadi bukan artinya literal atau hurufiahnya benar-benar sebuah gunung, kata dia begitu. Jadi berpikir, oh apa mungkin begitu ya? Ya namanya juga dia baru belajar, saudara. Sampai pada satu akhirnya dia juga membaca, kalau engkau menumpangkan tanganmu atas orang sakit, orang akan sembuh. Ya, dia pikir, apalagi nih? Ini kan masa diartikan, tidak boleh diartikan secara harafiah. Dia coba, saudara. Bayangkan, ini seorang pemuda yang berusia 15 tahun loh. Dia tumpangkan tangannya pada orang sakit. Dan orang itu tidak sembuh. Tapi ada satu hal yang baik. Bahwa Francis ini tidak kecewa dengan peristiwa itu. Dan dia tetap setia kepada Tuhan. Dia berkata begini, mungkin iman saya kurang kuat ya, sehingga
tidak bisa melakukan seperti apa yang ada dalam Alkitab. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya tetap percaya kepada Yesus. Ya, kalau ada, jadi dia mulai apa? Dalam arti mulai tidak percaya yang namanya kepada kesembuhan mujizat, ya. Walaupun kalau dia diminta orang untuk mendoakan orang sakit, dia mau sih. Cuman dia bilang dalam hati saya juga, mungkin saya bukan orang yang tepat di bidang itu. Karena selama 40 tahun menjadi seorang pengajar Alkitab, tidak ada satu orang pun yang sembuh saya doakan. Tidak ada satu orang pun, saudara. Ya. Sampai satu kali dia melakukan mission trip ke Myanmar. Myanmar itu Burma ya, sama ya. Burma ya. Nah, lalu dia diajak ke sebuah tempat oleh kepala misinya. Nah, terus si Francis ini bilang, si Francis diberitahu, nanti kamu masuk ke tempat itu, kamu beritakan Injil di desa itu. Nah, orang-orang di sana tidak ada satupun yang bisa bahasa Inggris, jadi kamu akan disertai dengan satu penterjemah yang bisa bahasa lokal. Ya, saya kenalkan dengan penterjemahnya. Besok kamu berangkat ke sana ya, oke. Dan lalu besoknya sebelum berangkat penterjemahnya bilang gini, Pak Francis, ini adalah kali kedua saya ke tempat itu. Kali pertama saya bersama seorang penginjil yang lain. Saya mau beritahu kepada Bapak ya, waktu kali pertama kami menyampaikan sesuatu di sana, saya harus lari terbirit-birit karena penduduk kota itu mengejar saya dengan batu dan pisau, kata dia. Setelah mereka mendengar Injil, ya kita tahu memang daerah Myanmar itu kan apa ya, biksu itu apa? Ya itulah semacam itu ya. Jadi mereka mempercayai itu dan tidak mempercayai Kristus. Jadi si Francis mikir-mikir, wow, lumayan menakutkan ya ke sana ya. Cuma udah sampai di sana, saudara, udah sampai di Burma ya, masa mau pulang ke Amerika. Akhirnya dia berangkat dan mereka mendapat anehnya waktu itu biksu setempat memberikan izin untuk Francis berbicara tentang gospel ya. Lalu dia sampaikan, dia bercerita tentang Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan yang bersedia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia adalah sumber mujizat. Dia adalah sang penyembuh. Ya, dia cerita segalanya tentang Yesus. Dan si Francis bilang, waktu aku menceritakan Yesus, ternyata penduduk itu tidak ada satupun yang memang tahu tentang Yesus. Karena penginjilan yang pertama gagalkan di sana ya. Jadi betul-betul baru buat mereka. Dan dia bilang, ada satu damai yang tidak bisa saya jelaskan. Itu membuat saya tidak mengalami ketakutan. Dia terus sampaikan. Dan ketika dia bilang bahwa Yesus adalah sang penyembuh. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu membawa 2 orang anak. Yang satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan umur 10 tahun, yang laki-laki umur 8 tahun. Nah, maju ke depan, dan dia bilang, 2 anak saya ini tuli dari lahir. Tolong doakan, kata dia. Saudara, kalau Anda jadi Francis gimana? Ya, jangankan tuli, orang pilek saya doakan gak sembuh loh. Tapi dia baru ngomong, Yesus itu penyembuh. Iya toh? Jadi gimana? Ya, dia bilang, sambil dia bilang, Lord, please Lord, kali ini tolong sembuhkan Tuhan. Ya, akhirnya dia tumpangkan tangan sama anak itu. Anak itu gak bisa bahasa Inggris. Tapi waktu dia bilang, Jesus, anak itu menjerit, menangis. Terus dia bilang, Terus dia bilang, Jesus, Terus dia minta mamahnya untuk berbicara, tapi di belakang. Dan anak itu mendengar. Yang gak percaya siapa? Francis. Sampai dia bilang sama penterjemahnya, is he deaf? Really, really deaf? Sampai bilang gitu. Iya, dari lahir. Lalu ibunya bilang, kalau begitu ini yang kecil, umur 8 tahun. Sama, tuli dari lahir. Dia sentuh, dan anak itu juga mendengar, saudara. Menjerit, menangis, ibunya histeris, saudara.
Dan Francis masih berkata, ini benar apa enggak? Jangan-jangan saya ditipu sama orang sini. Gitu. Namanya dia perlu tes berulang-ulang untuk meyakinkan mujizat sudah terjadi. Dan saudara tahu, setelah itu beberapa orang berjalan maju karena mereka melihat ada yang sembuh. Banyak orang berbondong-bondong maju dan dia bilang, saya sakit ini, saya sakit ini, saya sakit itu. Doakan saya. Tentunya setelah diterjemahkan. Dan Francis bilang begini, setiap orang yang saya sentuh sembuh. Dan dia bilang, sejak hari itu saya percaya kesembuhan memang ada. Saudara, pertanyaannya begini, kenapa itu tidak Yesus buat beberapa tahun yang silam? Kenapa tidak dibuatnya ketika Francis masih muda? Atau ketika Francis sudah mengenal Tuhan 5 atau 6 tahun? Kenapa baru setelah 40 tahun itu dialami oleh Francis? Kan pertanyaannya begitu. Saya mau bilang bahwa Tuhan itu punya momennya sendiri. Tuhan itu punya waktunya sendiri. Dan kali ini Tuhan memberitahu kita bahwa kita ini sedang memasuki sebuah era di mana akan terjadi penyebaran Injil secara luar biasa, di mana akan terjadi pelipat gandaan mujizat secara luar biasa. Itu era yang sedang kita masuki, saudara. Mari kita tangkap bahwa kita sedang memasuki era itu, karena hal itu disampaikan Tuhan tentu punya maksud kan, ya toh, nggak hanya memberitahu kita. Tapi ada maksudnya, yaitu supaya kita memberikan sebuah respon yang benar, supaya kita mengerti tanda-tanda zaman. Satu kali orang Farisi berjumpa dengan Yesus dan berkata, beri kami tahu tanda-tandanya apa. Dan Yesus mengkritik, menegur orang Farisi. Dia bilang apa? Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kau tidak bisa melihatnya. Secara kasar gini, kamu pinter loh, tapi kamu nggak tahu kamu sedang berada di zaman apa. Jangan sampai kita bersikap seperti orang Farisi itu, saudara. Kita tahu, bahkan firman-Nya sudah ada, tercatat, kita bisa baca dalam Alkitab. Tapi kita hidup biasa-biasa saja, seperti tidak memasuki era apa-apa. Berlalu begitu rupa. Saudara, ada satu doa yang saya selalu katakan kepada Tuhan. Tuhan, kami nggak mau jadi penonton. Jangan ketika era itu terjadi, kita hanya nonton dan berkata, haleluya, puji Tuhan. Tapi kami mau terlibat di dalamnya, menjadi alatmu, ikut menyatakan kuasamu. Sehingga pada akhirnya kami ikut bersuka cita. Itu yang kita mau, saudara. Haleluya. Dan saya percaya, ya, gereja kita ini gereja kecil ya. Tapi Tuhan gak memandang jumlah. Tuhan tuh memandang apa? Memandang hati kan? Ada hati yang mengasihi dan mau mentaati Dia. Nah ini yang Tuhan lihat. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini ada di era itu, pertanyaannya apa respon kita? Coba kita lihat satu ayat terakhir. Ya. Saya gak berbicara terlalu panjang. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Respon kita apa? Respon kita harusnya seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita menjadi saksi. Amin. Bukan hanya melihat, tapi kita menjadi alatnya untuk menyaksikan kebesaran Tuhan. Pak, kalau saya menjadi saksi dengan menceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, boleh nggak? Boleh, bagus itu. Saya menjadi saksi dengan menceritakan ke teman-teman tentang Yesus. Yes, good. Paling tidak engkau terlibat, walaupun hanya dengan cerita. Tapi ini ada yang lebih daripada itu. Bunyinya apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima power. Dunamis, kuasa. Anda bisa lebih
hanya sekedar bercerita. Karena engkau bisa menyatakan kuasa ilahi. Haleluya. Jadi jangan hanya menjadi penonton, tapi terlibatlah di dalamnya. Hari Rabu kemarin, saudara, saya ini dihubungi oleh seorang ibu yang saya nggak kenal. Jadi dia dapat WA, dia kirim menghubungi saya melalui WA, dan dia tahu nomor WA saya itu dari seorang peserta training. Saya lupa angkatan keberapa, tapi orang Jakarta. Jadi orang Jakarta yang pernah ikut training di sini. Dia yang memberi nomor HP saya. Dan ibu itu bilang begini, Pak Hari, saya punya adik di kota Malang. Dan dia sudah berulang kali ke rumah sakit. Saya tanya, rumah sakitnya mana? Saiful Anwar, jangan-jangan pasiennya Verina ini. Ya, iya toh, mungkin saja. Ya. Tapi sama aja lah Pak, pulangnya begitu-begitu aja seakan-akan tidak ada perubahan. Ya, saya kan nggak terlalu ngerti ya mengenai medis sakit apa, diagnosa apa nggak. Yang saya tahu, jadi akhirnya saya jumpa dengan Bapak ini. Bapak ini sudah selama 1 tahun lebih nggak bisa berdiri maupun berjalan, ya apalagi berjalan tentunya. Jadi waktu saya ketemu dia ada di atas tempat tidur, dia bisa duduk lah, tapi nggak bisa berdiri dan berjalan selama 1 tahun lebih. Dibawa ke rumah sakit, pulangnya juga begitu. Saya nggak tahu diagnosanya apa ya. Nah, dia minta saya ke sana, ya rumahnya masuk gang gitu. Akhirnya singkat cerita saya ketemu, ternyata istrinya itu di depan rumahnya ada warung kecil ya, mungkin itu sumber nafkah mereka, jual beras, jual apa, kecil tapi sangat kecil. Dan ketika kami datang, warungnya dia tutup supaya nggak terganggu. Lalu singkat cerita saya doakan Bapak ini. Sayangnya saya nggak rekam videonya, jadi saya lupa, saya nggak rekam video. Bapak yang tidak pernah berjalan lebih daripada 1 tahun, tidak pernah berdiri. Ibu ini lihat suaminya berdiri. Lalu sebentar kemudian suaminya jalan, saudara. Ibu ini histeris, menjerit, menangis gitu loh. Wah, pokoknya saya biarkan supaya dia agak reda dulu ya, baru kami bicara, saudara. Jadi dia bilang, saya sudah lama merindukan suami saya bisa berdiri apalagi berjalan. Baru hari ini Pak saya lihat. Lalu singkat cerita saya pulang dan berita ini sampailah kepada ibu yang menghubungi saya pertama kali. Ya, ibu ini tinggal di Makassar, saudara. Tapi dia lagi di Lawang hanya untuk berlibur sebentar dan akan kembali ke Makassar. Besoknya ibu ini bilang begini, Pak Hari, tolong doakan keluarga saya yang lain, katanya dia bilang begitu. Rupanya saudara, ada sebagian besar keluarganya itu belum percaya Tuhan. Ya, masih beginian, saudara tahu ya. Nah, saya akan kumpulkan semua keluarga saya Pak. Karena ada beberapa keluarga saya juga sakitnya mirip kayak gitu. Sudah lama gak bisa berjalan, kata dia. Saya akan kumpulkan Pak. Saudara, ini waktunya saudara. Hari Selasa nanti lusa, keluarga itu akan datang ke tempat ini. Ini waktunya saudara, di mana Injil diberitakan dan Tuhan melipat gandakan mujizat demi mujizat. Sekali lagi pertanyaannya, apakah engkau hanya mau menjadi penonton atau engkau akan dipakai Allah dalam gerakan ini? Oleh karena itu saya rindu pagi ini, saya nggak memperpanjang khotbah saya. Saya ingin berdoa. Saya mengajak saudara menyembah Tuhan. Supaya bagi saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, pagi ini engkau dipenuhi Roh Kudus. Bagi saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau mengalami kepenuhan lagi. Jadi, karena ketika orang dipenuhi Roh Kudus, ada satu hal yang harus dia lakukan, yaitu apa? Dia harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak berhenti sampai dipenuhi, dia harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi ada banyak orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Akibatnya apa? Roh Kudus bisa tidak lagi berbicara, tidak lagi akan mendorong orang itu.
Kita perlu dipenuhi kembali dengan hasrat Tuhan. Kita perlu dipenuhi kembali dengan Roh Kudus. Dan syarat untuk dipenuhi Roh Kudus itu gampang, saudara. Tinggalkan dosa. Apapun itu. Pornografi, dusta, apapun itu. Punya hubungan dengan roh-roh yang lain. Putuskan semua itu. Karena itu menghalangi engkau. Waktu kita memutuskan, Tuhan, aku akan mengasihi engkau. Di atas segalanya. Ya, di atas segalanya. You are my first priority. Engkau prioritas utamaku. Dan aku memutuskan untuk meninggalkan dosa. Di titik itu, engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Dan waktu engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau siap bergerak dan dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, yuk kita menyembah Tuhan sebentar. Kunci D. Ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati hamba-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari katakan dengan hatimu, Roh Kudus, Kau hadir. Yes Lord. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus. Buka hatimu untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hati. Kira labara laba shike de benahana taparia labora laba shike de benado. Kura labara laba kana ma shike de benakana ma taparia labora laba shiki di bidi 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 labara ya labora laba shike de benado. Kuria labara labara labaria labora laba kana ma shike de benaha. Yes Lord. Allah mati. Sekali lagi ku buka hati. Yes Lord. Oh haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah
pejamkan mata kita. Oh haleluya. Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Shiana dela dodai nado. Sinadana kinani naho. Sinadina nadoni naho. Haleluya. Tuhan tidak melihat usiamu. Apakah engkau muda? Apakah engkau tua? Tuhan tidak melihat kekayaanmu. Apakah engkau miskin atau engkau kaya? Tuhan juga tidak melihat kepintaranmu. Apakah engkau bodoh atau engkau pintar? Yang Tuhan lihat hanya hatimu. Maukah engkau mengasihi Tuhan di atas segalanya? Maukah engkau memutuskan untuk meninggalkan dosa? Oh haleluya. Dan bila engkau mau, Tuhan akan memberikan rohnya diam di dalam engkau. Lihat hatiku, tak dapat ku sembunyikan daripadamu Tuhan. Lihat hatiku, betapa ku mencintaimu, ya Tuhanku. Yes, yes Lord. Haleluya. Bagi engkau yang bersedia, mari katakan dengan bibirmu, walaupun dengan lirih, Tuhan Yesus, aku memutuskan untuk aku meninggalkan dosa. Aku tidak lagi mau berhubungan dengan dosa, tapi aku mau hidup seperti yang Kau mau. Aku mau hidup di dalam perintah-perintah-Mu. Mari katakan kepada Tuhan. Oh, shikaralabaralaba shekedebenahana. Rolidanabaralabaralaba shekedebenahana deralabaralaba syana. Taruh lengan kananmu di dada. Bagi yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, taruh lengan kananmu di dada. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Shikaralabaralabakana masih dibenahana dabaralabaralabashe. Shikaralabaralabasyana deralabaralabashe. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sikara labara labara labakana masiki di bidi 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 baralaba. Kura labara labara labashe, aladana namara labashe. Oh di da 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 baralabakana masiki di binahanamu. Oh relana kana masiki di bidi 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 bidi. Yes, Tuhan mulai mencurahkan rohnya. Tuhan mulai mencurahkan rohnya. Engkau bisa merasakan itu. Sikata pakara labara labara labase. Oh, ada aliran yang baru. Aliran yang baru keluar dari dalam hatimu. Keluar ucapan syukur dengan bahasa-bahasa yang baru.
Ucapan doa dengan bahasa-bahasa yang baru mengalir keluar, mengalir keluar. Siki dibi 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 dabarala barala bakana masede benahanamo. Bukuria la barala bakana maseke de benahana maria la barala bakana masede benahanamo. Kurala bakana mashe alarina na 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 barala bashe la la barala bashe. Kurala barala bakana maseke de bede 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 bede. Kurala barala bakana maseke de bede 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 barala 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 bashana barala 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 bashana barala bashana. Kurala barala bakana maseke de benahana barala 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 bashana dorala maria la barala bakana mashe. Kirala barala 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 maria la barala 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 la barala 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 maria la barala 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 sikala la barala 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 bidi 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 sikala la barala barala maria la barala barala bashana barala 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 sikidi bidi 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 la barala 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 bashede bidi 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 barala bashana barala barala bashikidi bidi 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 barala 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 bashana barala barala bashikidi benahana barala bakana mashikidi bidi 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 kirala barala 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 she. Yes, biarkan mengalir, biarkan mengalir. Sikidi bina kana mata barlina harala bariala porala barala bariala barala barala. Sikidi bina hana mata bariala porala bariala barala bakana masikidi bede 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 bede. Bariala barala bariala barala bariala barala bariala barala 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 bariala barala barala barala. Sikarala bariala barala bariala barala bariala barala 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 bariala barala. Sikarala bariala barala bariala barala 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 bariala barala bariala barala barala. Kurala bariala barala bariala barala. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Sikarala barala barala barala. Terima kasih Bapa. Kau ajaib, kau dahsyat, kau luar biasa. Bapa, ini kami umat-Mu yang Kau tebus dengan darah yang mahal. Tuhan, pakai kami di akhir zaman ini Tuhan. Biar melalui kami Injil-Mu diberitakan, orang-orang diselamatkan. Bukankah ini kehendak-Mu Bapa? Bukankah ini kehendak-Mu Bapa? Yes Lord, yes Lord. Shikarala barala barala bashikede benahana barala. Thank you Lord, thank you Lord. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, tadi saya ada yang kelupaan. Boleh fotonya ditampilkan? Mungkin siapa tahu Verina kenal ya. Nah itu ya, itu Bapak itu yang lumpuh. Haleluya ya, nggak tahu Verina ingat nggak? Baik, terima kasih. Bagi saudara yang merasa rindu lebih lagi, bergerak bukan hanya sampai di sini di mana Anda sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi Anda ingin bergerak sampai mujizat terjadi melalui kehidupanmu. Nah, saudara bisa mengikuti training yang biasanya diadakan di gereja kita ya. Anda boleh bertanya kepada para pelayan Tuhan bagaimana cara mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, halo Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di belakang pintu.
Ibadah online dapat diakses sekitar pukul 2 siang, linknya akan diinformasikan juga melalui grup Telegram. Dan untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap pukul 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat di dalam penyembahan. Dan doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, dimohon hadir 15 menit sebelumnya. Mari kami undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah pagi ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, di mana kami boleh berkumpul dalam keadaan yang baik di tempat ini Tuhan, memuji, menyembah-Mu, rasakan hadirat-Mu. Makasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan itu Tuhan, merasuk ke dalam hati dan pikiran kami Tuhan, tertanam kuat Tuhan. Beri kami Tuhan untuk mampu menghidupinya Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya terus atas hidup setiap kami. Makasih Bapa buat firman-Mu. Kami berdoa untuk gembala kami Pak Hari. Kami minta Tuhan, hati hamba, hati Bapa pada beliau untuk memimpin umat-Mu di tempat ini, seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, menjadi pribadi yang Kau mau Tuhan. Berkati istri serta anak-anak beliau, berkati seluruh umat-Mu, GBH pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan. Kami minta Tuhan, beri kemampuan kami Tuhan untuk hidup benar Tuhan. Mari Roh Kudus tuntun hati kami, pakai hidup kami jadi alat kasih bagi kemuliaan-Mu. Kami mau terlibat lebih dalam lagi Tuhan, dalam pertandingan iman Tuhan, sampai pada akhirnya Kau dapati hati kami, hidup kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, beri kemampuan kami untuk mencerna apa yang boleh kami terima, kami ketangkap, kami dengar apapun itu Tuhan yang daripada firman-Mu Tuhan. Beri kemampuan kami untuk menghidupinya Tuhan. Makasih Bapa. Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang akan kami tabur Tuhan. Beri hati kami dengan hati yang sukacita dalam menaburnya Tuhan. Biarlah semuanya untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu buat bangsa ini Tuhan. Jamah hati bangsa ini Tuhan. Ampuni dosa-dosa bangsa ini Tuhan. Hujani Indonesia dengan pertobatan dan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu atas Indonesia. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Apapun yang menjadi keputusan dan bijaksanaannya, biarlah semua itu boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.